Oke teman-teman, kita lanjutkan pertemuannya. Nah kali ini kita akan praktek menggunakan Google Collaboration. Jadi yang pertama kita import library NumPy dulu, karena ini belum kita menggunakan sebuah library yang misalkan PCA yang murni gitu ya. PCA hanya sebuah library yang lebih kompleks, atau misalkan contohnya hanya menggunakan function PCA kemudian kita masukkan image-nya langsung gitu, enggak, tapi kita gunakan secara step by step tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana menghitung covariance-nya, bagaimana menghitung eigenvalue-nya, supaya teman-teman tahu alur ceritanya. Kalau menggunakan langsung function bisa, malah sangat sederhana, cuman jadi tidak tahu alur ceritanya. Oke. Yang pertama, kita buat dulu sebuah citra, misalkan ukuran 3x3 ini ya, dengan menggunakan numpy ya, numpy dengan nparray. Di sini kita gunakan, ini anggap aja sebuah citra dengan ukuran 3x3. Baru kemudian kita lakukan proses yang pertama, yaitu yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Pertama kita lakukan proses normalisasi, yaitu menghitung matriksnya supaya dia memiliki min 0 atau mendekati 0, kemudian standar deviasinya yang 1, minimal mendekati 1. Jadi dengan cara apa? Dengan sini caranya normalisasi matriks. Nah, matriksnya di sini ini tadi ya, berarti matriks itu citranya lah, citranya kemudian dikurangi np min matriks. Jadi kalau menghitung matriks menggunakan numpy array cuma cukup min di sini, kemudian matriksnya ini sudah dapat nanti rata-ratanya, minnya. Baru kemudian kalau untuk menghitung standar deviasi ya cuma cukup menggunakan std di sini. Jadi tidak perlu kita proses looping, for loop dan yang lainnya. Itu kalau kita gunakan yang benar-benar murni menggunakan bahasa C dan yang lainnya ya. Nah, bagaimana hasilnya? Hasil normalisasi matriksnya, nah, misalkan hasil minnya dulu. Kalau kita lihat, ini kita running terlebih dahulu, Ctrl Enter, kemudian kemudian di sini kita running juga. Oh, ini belum kita aktifkan. Nah, misalkan kita lihat hasil minnya berapa sih kira-kira citra ini. Nah, ini ternyata hasil minnya 2,77 ya, 7777 terus ya. Kemudian kita lihat hasil standar deviasinya. Nah, standar deviasinya 1,314 di sini. Nah, kemudian hasil normalisasinya gimana sih? Hasil normalisasinya sebentar. Nah, citra hasil normalisasinya ini. Dari citra di sini, ini kalau kita hitung itu rata-ratanya, kalau coba kita hitung ya, misalkan print r misalkan kita gunakan ini ya. Untuk ngeprint kira-kira rata berikutnya gimana sih kira-kira. Nah, npmin di sini, kemudian normalis matrik normalis. Nah, jadi kita hitung coba minnya, hasilnya di sini ya. Kalau kita hitung, nah ini pangkat ini dengan 17, ini sangat mendekati 0 ya, mendekati 0. Nah, baru kemudian kita hitung covariannya. Kita hitung covariannya.
Jadi kita lakukan proses untuk menghitung kovariannya, kita proses transpose terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan transpose itu cukup sederhana dengan menggunakan normalis matrik titik T. Berarti kita mentranspose ya dari matriks ini. Transpose itu apa? Yaitu merubah dari baris menjadi kolom atau sebaliknya ya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, itu transpose. Kemudian kalau kita lihat ya, setelah ditranspose gimana sih sebenarnya? Nah, di sini. Ini kita tutup dulu. Nah, kita lihat di sini normalis matriks transpose. Kita lihat kalau sudah ditranspose gimana sih? Nah, di sini. Jadi dari citra ini makanya min 1 min 0 0 ini menjadi kolom. Ini dijadikan baris. Min 1 min 0 0 ini jadi baris. Min 1 0, min 0 0. Min 1 min 0 0. Nah, di sini jadi baris. Ini kemudian jadi kolom ya. Ini baris yang ini 0 1 min 1, ini 0 1 min 1. Jadi kolom. Di sini jadi baris, di sini jadi kolom. Di sini min 1 min 0 0 0, min 0 0 0. Nah, di sini jadi kolom di sini. Ini namanya transpose. Nah, kemudian hasil cov-nya gimana sih? Jadi cov di sini ini adalah function yang kita gunakan untuk menghitung covariance. Jadi kalau kita hitung covariance-nya, nah covariance dari matriks ini, nah ini kita dapatkan covariance-nya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan proses penghitungan eigenvalues sama eigenvektor. Jadi caranya singkat aja, jadi menggunakan ini ya, dua buah variabel, karena output dari function lineal G ini ini menghasilkan dua buah ya, yaitu menghasilkan eigenvalues sama menghasilkan eigenvektor. Jadi kita siapkan dua buah variabel untuk menampungnya. Nah, cukup seperti ini. Ya, nanti variabel yang pertama nanti kita gunakan, berarti isinya adalah eigenvalues-nya, yang kedua adalah eigenvektornya, hasil dari sini. Ini kita hitung menggunakan rumus di sini. Nah, inputnya apa? Inputnya ini hasil dari fungsi setelah kita hitung covariance-nya tadi. Nah, ini makanya di sini sebagai menjadi input ya. Nah, baru kita lihat coba hasilnya eigenvalue sama eigenvektornya gimana. Nah, di sini kita dapatkan eigenvalues-nya yang di sini. Eigenvalues, kemudian eigenvektornya di sini. Jadi eigenvalues itu matriksnya 1 kali 3 ya. Cuman per bagian saja. Di sini dikenakan eigenvalues-nya. Baru kemudian eigenvektornya. Yang sini. Kalau ini per bagian nanti dihitung eigenvektornya. Arahnya ya. Arahnya itu berarti seperti per pikselnya kalau eigenvektor. Kalau eigenvalues itu dijumlahkan sehingga menjadi cuma 3 saja, 1 kali 3 di sini. Nah, ini eigenvalues-nya diurutkan. Jadi yang paling besar berarti di situ merupakan faktor yang paling mempengaruhi. Nah, itu nanti. Baru nanti kita urutkan juga eigenvektor berdasarkan nilai eigenvalues-nya. Nah, itu di tahap berikutnya di sini. Coba di sini kita lakukan sort index. Ini digunakan untuk menampung eigenvalues-nya tadi. Ini diurutkan. Nah, min 1 ini digunakan untuk mengurutkan nilai eigen pada eigenvalues dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau AXOT di sini ya. Nah, dalam hal ini dan yang di sini untuk membalik ya urutan dari indeks tersebut, sehingga urutan eigenvalues-nya dihasilkan adalah dari yang terbesar ke yang kecil. Kita coba lihat aja hasilnya. Jadi 021 artinya apa 021? Eigenvalues-nya berarti 0 itu posisi yang paling besar nanti di situ, di 0 posisi indeks yang paling besar.